Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 5 semester 1 pelajaran 1 dengan tema Mari Belajar Al-Quran Surat At-Tin. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah SWT. Silahkan untuk mengisi absen terlebih dahulu, dan tujuan belajar hari ini peserta didik terbiasa membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, yang kedua menunjukkan perilaku yang mulia karena kita diciptakan fi ahsani taqwim, dan selanjutnya memahami isi daripada Quran Surat At-Tin ini, kemudian dapat membaca dan dapat menulis sesuai kaidah ilmu tajwid dan kaidah penulisan Al-Quran. Marilah kita awali pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu yang bermanfaat dan berilah rizki paham ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Peserta didik yang soleh dan solihah, kita akan membaca Al-Quran. Nah, ini Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Kita tidak tahu bagaimana mukjizat Nabi Musa, kita tidak tahu bagaimana Nabi Isa. Sedangkan mukjizat Nabi Muhammad abadi sampai sekarang. Maka kita harus bangga sebagai umat Islam dapat membaca mukjizat terbesar Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim. Dan belum lagi pahala-pahala yang lain. Barang siapa yang baca Al-Quran, Allah akan meninggikan derajatnya dan akan mendapatkan keberkahan daripada membaca Al-Quran ini. Mari kita bersama-sama membaca Al-Quran. Kalau modelnya silahkan cari di HP. Bapak akan membacanya sesuai tajwid saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita baca. Anak-anak peserta didik yang soleh dan solihah, kita melanjutkan ke tajwidnya ya. Watin itu dibacanya idgham. Kenapa idgham? Karena di situ ada tasjid. Watnya, bagaimana cara membaca tasjid? Itu harus syiddah, harus kuat, harus ditekan. Wat, nah harus begitu. Ti itu dua ketukan, ni satu ketukan, waz, nah itu idgham ya, karena ada tasjid pula. Waz, nah itu jadi penguat dibacanya itu harus kuat, waz. Kemudian alif lamnya dimasukkan ke dalam tasjid. Zai itu madlin, tun mad arid disukun. Ketika cepat 2 harkat, ketika sedang 4, dan ketika tartil 6 harkat. Kemudian watu wa itu 1 ketukan, tu 2 ketukan. Watu ri 1 ketukan, si 2 ketukan, nin mad arid disukun 4, 5 atau 6. Kemudian waha, wa 1 ketukan, ha 2 ketukan, zal itu alif lam komariah dibacanya idhar, lamnya jelas. Ba 1 ketukan, la 1 ketukan, dil alif lam komariah idhar, amin mad arti sukun. Laqad qalqalah kha itu cara membaca kha itu harus ngorok. Laqo qalqalah sugro, nal alif lam komariah ihfa. Sa 2 ketukan, na 1 ketukan, fi 2 ketukan, harus bersih mengucapkan ha, roh. Nah itu harus bersih ya. Sa sukun, ni sukun, tako qalqalah, wim mad arid disukun. Summa itu gunah itu berdengung 2 ketukan. Summa rodad dan seterusnya karena waktu terbatas. Anak-anak peserta didik yang soleh dan solihah, selanjutnya kita akan mengkaji isi kandungannya. Di dalam Quran Surat At-Tin ayat pertama disebutkan, Wati ini Allah bersumpah dengan buah tin, Allah bersumpah dengan buah zaitun, Allah bersumpah dengan gunung Sinai, Allah bersumpah dengan kota Makkah. Mengapa ini dibuat sumpah? Tentu ada fenomena, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Kemudian kita akan mempelajari apa itu keistimewaan buah tin. Di antara keistimewaan manfaat buah tin, di antaranya dapat menghaluskan fisik ya, mengencerkan dahak, kemudian membersihkan
ginjal, menghancurkan batu pada air seni dan lain-lainnya. Kemudian Gunung Sinai. Gunung Sinai tingginya itu 2285, terletak antara Israel dan Mesir, dan terletak antara Arab dan Mesopotamia. Peristiwa yang terjadi di dalamnya, satu, Nabi Musa menerima wahyu di sana, menerima mujizat tongkat di sana di Gunung Sinai. Nabi Muhammad melaksanakan sholat 2 rakaat ketika Isra Mi'raj di Gunung Sinai. Kemudian selanjutnya kota Mekah ini memiliki keistimewaan, banyak memiliki nama, diantaranya Ummul Qura, Baladul Amin, dan seterusnya. Silakan cari anak-anak nama-nama daripada kota Mekah yang diistimewakan ini. Kemudian ayat keempat, di ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, maka kita syukuri, yaitu menggunakan mulut dengan membaca Al-Quran, menggunakan mata dengan membaca Al-Quran, berpakaian yang sopan dan menutup aurat, itu bersyukur di ahsani taqwim. Jika tidak, maka Allah akan melemparkannya ke tempat yang sehina-hinanya, yaitu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, kecuali orang-orang yang beriman. Apa saja itu contoh keimanan, seperti melaksanakan sholat, mengeluarkan infak, atau menolong sesama di antara kita. Itulah isi kandungan yang dapat Bapak sampaikan karena terbatas waktu. Tugas yang terakhir yaitu diharapkan peserta didik pertama dapat mencatat hal-hal penting dari pembelajaran ini. Silakan dirangkum saja. Dan kedua, silakan presentasikan daripada hafalan bacaan surat At-Tin dengan artinya. Silakan ini di video dan dikirimkan ke Bapak. Kemudian silakan anak peserta didik untuk memberikan tulisan sesuai dengan kaidah penulisan dan setorkan ke Bapak. Itu saja, semoga anak-anak semangat untuk mengerjakan tugas. Bapak tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pelajaran berikutnya.